Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Dwiki Bella Vista, Standbook 182250 kelas C Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya ingin membahas soal-soal yang telah diberikan pada mata kuliah Jaringan Syarat Tiruan tentang materi jaringan komponen. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, pada soal telah diketahui bahwa pada training data, X1, X2 pada data pertama sampai data ke-10 adalah sebagai berikut. Alfanya adalah 0,3 dan inisialisasi bobot awalnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menghitung berapakah jarak pada bobot pertama dan juga berapakah jarak pada bobot kedua. Untuk bobot pertama di sini saya gunakan rumus W11 dikurang X11 pangkat 2 ditambah W12 dikurang X12 pangkat 2. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk menghitung jarak pada bobot kedua, perhitungannya hampir sama dengan kita menghitung jarak pada bobot pertama, yaitu kita gunakan rumus W21 dikurang X11 pangkat 2 ditambah W22 dikurang X12 pangkat 2. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita menghitung berapakah jarak pada masing-masing bobot, sekarang kita tentukan bobot manakah yang akan diupdate. Untuk mengetahuinya, kita cukup melihat bobot mana yang nilainya paling kecil. Dari sini kita bisa lihat bahwa bobot 2 lah yang nilainya paling kecil, sehingga pada data selanjutnya nanti bobot 1 tidak perlu diupdate, tetapi kita hanya mengambil nilai bobot yang ada pada data sebelumnya. Maka dari itu, formula dari update data barunya seperti ini. Jika bobot 1 lebih kecil dari bobot 2, maka dilakukan perhitungan untuk update data. Jika tidak, maka hasilnya sama dengan bobot sebelumnya. Formula ini berlaku pula untuk perhitungan di W12, W21, dan juga W22. Nah, setelah kita menghitung nilai bobot W11 sampai W22, sekarang kita kembali melakukan perhitungan jarak pada bobot 1 dan jarak pada bobot 2 tadi, yang sebelumnya telah kita lakukan pada data pertama. Jadi, semua perhitungannya akan dilakukan terus-menerus hingga epoch ke-10. Tetapi, perlu kita ketahui bahwa setiap kita melakukan perpindahan epoch, nilai alfa yang digunakan harus diset menjadi 0,6 dari alfa yang lama. Berikutnya telah disediakan pula tabel testing data, di mana kita diminta untuk menentukan kelompok klaster dari data pertama hingga data ke-10 berdasarkan jarak terkecil antara bobot 1 dan bobot 2. Di sini kita bisa lihat bahwa data 1 termasuk klaster kedua, karena jarak pada bobot kedua lebih kecil daripada jarak pada bobot pertama. Jadi pada formula penentuan klasternya saya tuliskan, jika jarak pada bobot 1 lebih kecil daripada jarak pada bobot kedua, maka hasilnya adalah klaster pertama. Jika tidak, maka dia tergolong klaster kedua. Sehingga pada data pertama kita simpulkan bahwa dia termasuk pada klaster kedua. Begitu pula pada data kedua, data ketiga, sampai data ke-10. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.